Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rekayasa ide kami mengenai inovasi jasa pada PT Pos Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farah Fadilah, Ahmad Syafi'i, Novika, Cynthia Dewi, dan Aryansyah Pratama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Adapun latar belakang. Era digital menghasilkan pola masyarakat yang ingin hal mudah dan praktis. Oleh sebab itu, salah satu bisnis yang booming pada era digital adalah retail dan e-commerce. Jika dahulu belanja harus dilakukan secara bertatap muka, pada era digital justru masyarakat lebih sedang berbelanja secara online. Hanya tinggal klik dan klik, barang yang diinginkan dapat tiba di rumah. Hal ini tentunya membuka peluang besar untuk evolusi industri logistik. Jasa logistik atau pengiriman barang dijadikan perantara antara e-commerce kepada konsumen. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia merupakan salah satu jasa pengiriman yang ada di Indonesia dan merupakan badan usaha milik negara. Seiring dengan transformasi teknologi PT Pos Indonesia yang dulu hanya digunakan untuk mengirim uang dan surat, saat ini telah bertransformasi sehingga juga dapat digunakan sebagai jasa pengiriman barang. PT Pos Indonesia saat ini memiliki 4.800 kantor pos dengan jumlah titik layanan mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile portal service, serta memiliki 11 kantor regional. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan PT Pos Indonesia sebagai jasa pengiriman yang diminati banyak orang untuk digunakan. Dari pencarian terbanyak berdasarkan wilayah di Indonesia, menurut Google Trends 2020, secara grafik PT Pos Indonesia menempati posisi terakhir. Tingginya minat masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli online tentu saja membuka peluang bisnis bagi jasa pengiriman barang atau yang sering disebut jasa ekspedisi. Jangkauan pasar tidak terbatas yang menjadi keunggulan dari media sosial memungkinkan terjadinya transaksi jual beli antar kota, provinsi, bahkan negara dan membutuhkan jasa pengiriman untuk distribusi barang yang diperjualbelikan tersebut. Pada dasarnya sistem pengiriman barang yang dilakukan oleh para pemasar melalui media sosial masih sangat konvensional, memakan waktu dan biaya dengan mendatangi sendiri penyedia jasa pengiriman terdekat, sehingga untuk memudahkan proses pengiriman barang diperlukan proses yang lebih sistematis agar memudahkan para pemasar dalam melakukan pengiriman. Oleh sebab itu, kami memiliki ide untuk membuat inovasi jasa berupa aplikasi untuk PT Pos Indonesia, di mana aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi pengiriman tanpa harus melalui proses konvensional. Apa solusinya? PT Pos sebagai penyedia jasa pengiriman membutuhkan pengguna jasa untuk mendukung kelancaran operasional, sedangkan pelaku bisnis menggunakan sosial media membutuhkan jasa pengiriman untuk membantu dalam proses pengiriman barang yang dipasarkan. Fakta inilah yang kemudian memungkinkan terbentuknya inovasi jasa berupa aplikasi untuk memudahkan proses pengiriman produk yang dijual. Maka PT Pos akan menyediakan platform secara digital untuk memudahkan komunikasi dalam melakukan transaksi pengiriman barang antara PT Pos dengan pemasar online. Pada aplikasi inilah nantinya pelaku social commerce akan melakukan transaksi pengiriman barang kepada konsumennya melalui jasa pengiriman yang disediakan oleh PT Pos Indonesia. Kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi Pos Mitra kita pada bagian berikutnya. Namun sebelum itu kami terlebih dahulu akan memberikan gambaran bagaimana alur pengiriman barang dari pelaku social commerce hingga sampai ke konsumen tujuan. Alur tersebut seperti di bawah ini. Yang pertama, pelaku bisnis yang ditandai dengan titik A ingin mengirimkan barang pada konsumen tujuan yang ditandai dengan titik B. Yang kedua, pelaku bisnis menggunakan aplikasi Pos Mitra kita untuk melakukan penjemputan barang di kediaman pelaku bisnis. Yang ketiga, aplikasi Pos Mitra kita yang secara otomatis akan melakukan request kurir terhadap pos asal. Yang keempat, pos asal akan mengirimkan kurir untuk melakukan penjemputan barang di kediaman pelaku bisnis, kemudian akan dibawa ke pos asal. Yang kelima, dari pos asal barang kemudian akan dikirimkan ke pos tujuan. Yang keenam, dari pos tujuan barang akan diantarkan langsung ke konsumen tujuan titik. Adapun analisis SWOT dari aplikasi mitra kita, pada bagian strength memiliki sektor target yang jelas yaitu para pelaku usaha yang menjadi mitra. Yang kedua, sistem layanan mitra atau menyediakan fasilitas menjadikan program ini mudah dilaksanakan di lapangan. Yang ketiga, aktivitas operasional pemasaran online mitra memungkinkan berjalannya operasional pengiriman lebih masif.
Yang keempat, dengan sistem mitra akan menguntungkan kedua belah pihak dan mendorong terjadinya loyalitas. Yang kelima, pos memonopoli pengiriman yang terjadi di sosial media. Yang keenam, pos memberikan program mitra yang belum dilakukan oleh jasa pengiriman lain. Yang ketujuh, pelaku bisnis dari berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan memungkinkan tidak mengalami kesulitan dalam hal penggunaan platform yang berbasis teknologi karena user interface yang digunakan akan dibuat dalam bentuk yang mudah dan akan diberikan video edukasi menggunakan aplikasi. Pada bagian weakness, keterbatasan kurir yang ada di pos akan mengakibatkan keterlambatan proses penjemputan dari kediaman pelaku bisnis. Pada bagian opportunities, yang pertama, program ini berlangsung di seluruh pos di Indonesia dan mensejahterakan PT Pos dan memberikan kemudahan kepada mitra. Yang kedua, terus meningkatnya teknologi, maraknya penggunaan sosial media dan masyarakat semakin terbiasa dengan belanja online, memungkinkan terus terjadinya peningkatan penjualan pada pelaku bisnis dan peningkatan pengiriman pada PT Pos. Yang ketiga, kehidupan masyarakat yang semakin membutuhkan teknologi memungkinkan program ini menjadi keberlanjutan. Yang keempat, pos memiliki kantor pos yang sudah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Indonesia yang memungkinkan terjadinya monopoli pasar bagi para pelaku bisnis di sosial media. Pada bagian thread, program ini dapat ditiru oleh jasa pengiriman lain. Adapun rancangan aplikasi mitra kita. Pada bagian di atas kami telah memaparkan bahwa untuk mempermudah bisnis mitra kita yang terjalin antara pelaku sosial commerce dengan PT Pos Indonesia, diperlukan adanya media penghubung. Media penghubung yang kami sarankan untuk digunakan PT Pos Indonesia adalah sebuah aplikasi yang kami beri nama aplikasi Pos Mitra Kita. Pada aplikasi inilah nantinya pelaku bisnis akan melakukan transaksi pengiriman barang kepada konsumennya melalui jasa pengiriman yang disediakan oleh PT Pos Indonesia. Tata cara pendaftaran aplikasi. Pertama, pelaku bisnis harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Pos Mitra Kita. Kemudian pelaku bisnis mengikuti beberapa langkah-langkah yang ada agar aplikasi dapat digunakan. Setelah itu, aplikasi langsung dapat digunakan. Aplikasi yang kami maksudkan memiliki beberapa kegunaan, di antaranya yang pertama, aplikasi tersebut dapat digunakan si pelaku bisnis untuk langsung menghubungkan ke pos lokal, agar pos lokal dapat mengirimkan kurir dan kurir akan melakukan penjemputan barang ke kediaman pelaku bisnis. Tentunya ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis, barang yang ingin dikirimkan tidak lagi harus diantar melainkan dijemput. Yang kedua, di aplikasi tersebut nantinya akan digunakan oleh si pelaku bisnis untuk langsung mengecek secara berkala di mana posisi barang yang akan dikirimkan, karena aplikasi tersebut akan memberikan upgrade informasi keberadaan barang yang akan dikirimkan. Yang ketiga, karena 2 poin di atas, maka aplikasi ini nantinya akan memiliki maps sebagai petunjuk arah. Yang keempat, aplikasi ini juga memiliki fitur chat yang akan berfungsi untuk si pelaku bisnis melakukan komunikasi kepada si kurir tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Yang kelima, aplikasi ini nantinya juga akan mencatat siapa pelaku bisnis yang memiliki penjualan paling banyak, misalnya dalam hitungan bulan, dan akan memberikan reward kepada pelaku bisnis tersebut. Ini tentunya juga dilakukan untuk menarik perhatian pelaku bisnis agar mengirimkan barang hanya lewat pos saja. Yang keenam, aplikasi ini juga memiliki fitur edukasi, di mana di aplikasi ini nantinya akan diadakan seminar online yang menjadi wadah bagi si pelaku bisnis untuk belajar bagaimana cara meningkatkan bisnisnya. Yang ketujuh, aplikasi ini juga akan memberikan update terbaru mengenai cara memasarkan produk melalui media sosial, sehingga akan menjadi sarana bagi si pelaku bisnis untuk belajar bagaimana cara meningkatkan bisnisnya. Demikianlah hasil rekayasa ide kami. Terima kasih.